Tidak ada anak yang bodoh. Yeah. Yang ada adalah anak yang tidak mau belajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Baraya Bina Muda? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi ada salah seorang guru dari SMA Bina Muda yang hari ini datang langsung ke studio nih ya. Jadi untuk berbincang-bincang hangat saja ya, tidak berat-berat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mungkin agak ada yang nggak tahu nih Pak. Bapak di sini ngajar apa sih Pak? Saya ngajar itu waktu itu ngajar sejarah. Mata pelajaran sejarah. Ada lagi Pak? Terus kemudian ngajar tata negara. Lalu kemudian sosiologi. Jadi Bapak ini termasuk multi talenta Pak ya, ngajar luar biasa. Jadi Bapak Wawai Suganda itu lahir di Bandung, betul Pak? Iya, betul. Di Bandung, betul. 7 November tahun 1962. Iya, betul. Jadi Bapak sekarang genap 60 tahun. Wah, udah tua. Aduh, bukan saya yang ngomong, Pak ya. Udah tua, tapi masih semangat muda. Masih energik luar biasa, terlihat sekali ya. Luar biasa gelora perjuangannya luar biasa. Jadi Bapak alhamdulillah sekarang menginjak 60 tahun. Ya, di mana 60 tahun itu menginjak usia purna bakti. Bakti Bapak ya. Telah mengabdi berapa tahun Bapak ngajar di sini tahun berapa Pak? Tahun 89 lah. 89. Kalau tidak salah itu bulan Juli ya. Bulan Juli 89. 89 sekarang. Ya alhamdulillah dari tahun 89 sampai sekarang alhamdulillah saya sangat-sangat menikmati jadi guru gitu. Jadi guru iya. Sangat-sangat menikmati gitu. Luar biasa. Pak, gak bosan Pak jadi guru Pak? Insya Allah tidak. Bahkan saya ingin generasi selanjutnya ya saya dorong untuk tetap, sebab guru itu tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya guru itu. Betul Pak. Ya. Sulit untuk diganti Pak ya. Betul. Oke, Bapak lahir di Bandung Pak ya. Ya, betul. Bapak pendidikan terakhir S1 di kalau dulu masih IAIN. Ya betul. Nah, sekarang UIN. Sekarang udah UIN Pak ya. Sudah berubah kan? Pak ya. Itu tahun 92 ya. 92 ya. Oke, tahun 92. Itu selesai tahun 92. Oh, tahun 92 itu selesainya Pak ya. Oke. Alamat rumah Bapak di Narawita RT 1 RT 3. Oh, RT 3. Iya, RT 3 RW 3. Oh, Desa Narawita Pak ya. Iya, betul. Narawita itu jauh betul. Pak ya. Di mana Pak Narawita? Ya dekat lah, masih di Kecamatan Cicalengka. Dan sudah merdeka. Alhamdulillah Pak ya. Sudah merdeka. Oke, Bapak pengalaman selama jadi guru SMA Bina Muda pernah jadi apa aja Pak nih Pak? Pengalaman pernah SMA jadi apa Bina aja Muda itu pernah jadi wakil wakase kurikulum ya. Pernah jadi wakaseknya kurikulum. Pernah jadi kesiswaan juga pernah. Ya. Pernah jadi humas juga pernah, luar biasa. Pernah jadi sarana prasarana gitu kan. Jadi komplit Pak ya. 4 bidang alhamdulillah pernah beliau rasakan, dan terakhir pernah jadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Jadi pernah jadi kurikulum kalau dulu ya, kalau sekarang akademik, pernah jadi kesiswaan juga, betul. Sarana prasarana humas dan akhirnya jadi kepala sekolah. Berapa periode Pak kepala sekolah? Jadi kepala sekolah itu 2 periode. 2 periode dari tahun 2012 Pak ya? Sampai 2016. Periode yang pertama itu. Oh iya. Periode yang kedua dari 2016 sampai dengan 2020. Oh, 2020. Sebelum Covid Pak ya? Sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Jadi alhamdulillah beliau pernah jadi kepala sekolah SMA Bina Muda selama 2 periode, berarti sekitar 8 tahun Pak ya? 8 tahun ya, 8 tahun. Sebab memang aturan di Yayasan Sosial Pendidikan Bina Muda itu 2 periode. Oh, 2 periode. Kalau mau lanjut itu aturan yang
yang sah gitu kan. Oh, yang sah, betul ya. Aturan yang sah gitu. Nih sebagai seorang guru mungkin Bapak punya hobi lain Pak di bidang lain, apa Pak hobi Mak? Kira-kira Pak hobi-hobinya? Kalau hobi ya, kalau dibicarakan tentang hobi, membicarakan tentang hobi ya tentu saja cukup banyak sebetulnya. Waduh, salah satu saja Pak, salah satu saja Pak. Salah satunya saya senang pada kebersihan gitu kan. Oh. Itu makanya saya tiap hari itu senantiasa membersihkan halaman rumah, walaupun kecil gitu kan, walaupun kecil. Jadi sederhana sebetulnya. Iya. So kalau hobi yang ini nggak ada gitu kan, cuma itu aja gitu kan. Hebat ya, hobinya bersih-bersih ya, ya Allah. Ya gitu kan. Jadi pengen Pak, saya Pak punya hobi bersih-bersih Pak, aduh. Luar biasa. Iya. Jadi Bapak menjadi guru di Bina Muda tahun 89 Pak ya. 89. Emang dari awalnya Bapak pengen jadi guru atau emang terpaksa jadi guru Pak? Enggak, memang keluarga saya itu memang guru. Oh jadi emang dari mulai orang tua saya, orang tua saya guru, kakak saya juga guru. Memang itu cita-cita saya gitu kan, jadi guru itu kan. Jadi emang enggak merasa terpaksa gitu. Enggak kan, terpaksa. Gitu Lillahi kan. ta'ala Pak ya. Ada kesulitan enggak Pak memulai untuk menjadi seorang guru? Kesulitannya seperti apa Pak? Ya tentu saja. Kesulitan ketika saya masuk di kelas, itu kesulitan itu pertama adalah referensi. Referensi buku. Nah itu kan. Sebab pada waktu itu ya boleh dikatakan karena memang pertama jadi buku itu cuma satu saja, buku referensinya. Jadi ketika ada anak yang menanyakan tentang hal lain di luar di luar buku yang dibawa oleh saya agak kebingungan gitu kan. Gitu. Nah oleh sebab itu saya sering komunikasi dengan almarhum Pak Haji Usman. Lalu kemudian Pak Cep ya. Dia adalah senior saya. Saya sering komunikasi, sering yang ngobrol ya tentang buku-buku referensi untuk itu. Nah, beliau itu memberikan saran untuk ya nambah referensi. Itu pertama ya. Pertama saya ngajar. Pasti wah, sulit kaget ya. Kesulitannya luar biasa. Kesulitannya luar biasa. Apalagi menghadapi anak-anak ya. Ya siswa pada waktu itu. Saya sadar bahwa saya ini adalah ya kecil ya. Kecil. Sedangkan siswa itu gede-gede, tinggi besar Pak ya. Besar, wah. Itu agak kesulitan juga. Agak kesulitan Pak ya. Iya. Pada waktu itu. Tapi alhamdulillah ternyata anak-anak ini luar biasa. Sampai saat ini masih tetap mengenal saya. Nah gitu kan. Itu yang terpenting. Jadi kalau zaman sekarang mungkin referensi bisa nyari di internet Pak ya. Iya. Kalau tahun Bapak mungkin sulit Pak. Iya pasti sulit. Iya betul. Jangankan untuk ini, untuk HP juga kan belum ada. Iya betul. Ini sulit sekali gitu kan. Jadi untuk pendidik zaman sekarang dimudahkan Pak ya. Iya itu betul. Jadi guru-guru zaman sekarang. Dan alhamdulillah untuk zaman sekarang terutama dari mulai 2010 ke ini alhamdulillah anak-anak ini sudah lebih memahami tentang apa yang disampaikan oleh guru gitu iya kan. Karena sebab ya diantaranya itu kan mudah untuk mencari apa yang dikatakan sulit oleh guru anak tuh bisa mudah iya kan? betul. So kadang-kadang mungkin saja anak lebih pintar tahu lebih tahu ya. Nah ini kelebihan anak-anak sekarang ini kelebihan anak-anak sekarang ini makanya saya sangat bersyukur sekali ya melihat anak-anak milenial sekarang. Wah pintar-pintar lah. Iya betul. Alhamdulillah ya. Salah satunya adalah peran dari guru untuk istilahnya mewadahi pikiran-pikiran siswa ditambah dengan media zaman sekarang Pak ya, HP, laptop Pak ya. Sekarang kan ada PowerPoint kok zaman. Sekarang ya komplit lah. Komplit Pak ya sekarang Pak ya. Iya. Sekarang ini tidak ada yang sulit gitu kan buat anak-anak sekarang itu. Betul. Tapi gurunya juga harus lebih. Iya gitu kan? betul. Harus lebih dari anak. Gitu kan? Iya betul. Harus lebih dari anak gitu kan.
Ya salah satu contoh lah, contoh misalnya ketika guru masuk ke kelas, ketika yang akan diterangkan oleh guru, nah anak-anak sudah siap. Sudah siap. Nah ini yang sekarang ini, yang bagusnya sekarang ini kan. Jadi alhamdulillah gitu kan dengan adanya media pembelajaran, dengan adanya laptop dan sebagainya, anak-anak lebih cerdas lagi. Lebih cerdas. Amin ya rabbal alamin. Sehingga guru tidak lagi capek gitu kan mengajar itu, sebab anak sudah paham. Iya, gitu kan. Beda zaman Bapak. Beda. Dulu kan banyak menggunakan buah hitam ya, kapur. Iya, aduh ya itu zaman dulu itu kan gitu kapur ini. Wah, coba barodas gitu kan, wah kotor dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah sekarang ini alhamdulillah ya, anak-anak muda sekarang ini kalau memang tidak dimanfaatkan oleh siswa-siswa sekarang, wah ini rugi besar, ini. Betul. Rugi besar. Nah, jadi buat para siswa dan siswi SMA Bina Muda, kalian harus bersyukur nih. Apalagi sekarang dengan guru-guru yang hebat, dengan media pembelajaran yang komplit, kalian harus bersyukur dan motivasinya harus ditambah, Pak ya? Oh iya, jelas dong. Biasa. Jelas itu kan motivasi itu sebagai bagian dari apa yang kita inginkan gitu kan, siswa inginkan tuh. Ya. Nah, nih Pak, Bapak kan pernah menjabat sebagai kepala sekolah, Pak ya, selama 2 periode. Dan alhamdulillah saya juga Pak jadi guru ke sini kan waktu Bapak jadi kepala sekolah, Pak ya. Iya. Bahkan di sini kan beliau ngajar 89, saya aja belum lahir, Pak. Saya lahir tahun 95, Pak. Beda generasi, Pak. Betul. Sebab kan begini. Tapi saya melihat kecerdasan guru-guru sekarang ini bisa melebihi kecerdasan yang dulu. Amin. Nah, kenapa? Sebab kan dulu saya juga cukup kasihan lah pada guru-guru pada guru-guru yang sudah zaman dulu gitu kan. Nah, kenapa ya? Sebab memang pelajarannya lalu kemudian buku-bukunya itu banyak kekurangan. Jadi betul. Tetapi ya yang kita syukuri ternyata bahwa siswa-siswa dari tahun 89 sampai tahun 2000 lah anggaplah sampai 2000 itu mereka ini paham betul ya tentang kondisi guru saat itu. Betul. Paham betul gitu kan. Makanya mereka ini tidak melupakan guru-guru masa lalu gitu kan. Nah sekarang ini kan enak gitu kan. Sekarang ini sudah diberi kesempatan yang sangat luar biasa gitu kan. Oleh pihak yayasan, lalu kemudian oleh pihak kepala sekolah betul. Kan. Ya, jadi diberikan sebuah kebebasan yang menjurus gitu kan. Bukan kebebasan ini ya. Jadi yang menjurus kepada positif lah Pak positif, ya. Betul. Nah ini salah satu kelebihan yang sekarang itu. Iya, jadi buat para siswa dan siswi jangan melupakan guru ya, karena guru itu merupakan salah satu pondasi kalian meraih suatu kesuksesan. Betul. Jadi banyak Pak saudara-saudara saya yang SMA di Bina Muda gitu ya. Kebetulan kan saya masuk jadi guru Bina Muda itu ketika Bapak jadi kepala sekolah. Yang pertama ditanyain, Pak Wawai masih ayah? Ternyata masih ingat gitu dengan sosok Bapak. Pak Wawai nu mana sok cenah? Yang kecil-kecil tuh. Betul. Oh iya, ternyata alhamdulillah Bapak, alhamdulillah ternyata alumni. Betul. Zaman angkatan-angkatan dulu masih mengingat Bapak gitu. Alhamdulillah nih. Ketika Bapak jadi kepala sekolah selama 2 periode nih, saya pengen tahu nih. Mungkin penonton juga, pemirsa juga pengen tahu. Sebetulnya apa sih yang Bapak berikan selama 2 periode itu, Pak? Kemajuan seperti apa nih, Pak, selama 2 periode itu, Pak? Begini ya. Bahwa ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah oleh yayasan dipercaya untuk menjadi pemimpin di unit ya, unit di SMA Bina Muda. Nah tentu saja hal-hal yang hal-hal yang memang terasa gitu kan, hal-hal yang memang terasa saat itu ya cukup
banyak suka dan duka gitu kan. Iya, Banyak suka dan duka. Iya. Banyak suka dan duka gitu kan. Ya salah satunya barangkali dulu itu ya, kalau misalnya siswa ya atau mau masuk ke SMA Bina Muda, iya ya, betapa sulitnya gitu kan. Sulit itu untuk masuk ke artinya mereka pada tidak mau lah ke Bina Muda itu. Nah sehingga harus harus sosialisasi promosi ya. Pak. Promosi dan sebagainya. Iya. Masang spanduk makanya ini betul. kepada ya di jalan-jalan gitu kan, Iya, ke sekolah-sekolah gitu. Iya kan. betul. Nah, ini sulitnya waktu itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2013, 2014, 2015 alhamdulillah tidak harus lagi promosi. Betul. Nah, betul. Tidak harus lagi promosi. Nah, ternyata mereka datang sendiri. Iya. Ternyata Bina Muda ini seperti itu. Nah, seperti ini Bina Muda itu. Makanya itu Pak. Jadi jangan menganggap bahwa Bina Muda itu jangan menganggap bahwa Bina Muda itu pilihan kedua, pilihan ketiga. Betul. Nah, sekarang itu tidak ada lagi. Tidak ada statement seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Kerasa sampai sekarang, Pak. Terasa. Ya. Siswa yang mau masuk ke SMA Bina Muda itu luar biasa, bahkan melebihi ini kuota. Kalau misalkan tidak ada aturan sekelas 36, mungkin sekarang sekelas bisa 50, Pak. Betul. Ya kan, Pak? Jangan-jangan Bapak dulu itu Bina Muda mungkin sekelasnya banyak karena emang peminatnya juga banyak, Pak. Gitu kan. Banyak banget gitu. Banyak. Mungkin ada lagi. Jadi memang perjuangannya seperti itu. Perjuangannya. Tapi itu juga bukan saya sebetulnya. Hasil sendiri bukan hasil sendiri. Tetapi itu hasil kerjasama antara guru lalu kemudian yayasan. Jadi cari-cari solusi bagaimana agar Bina Muda ini menjadi pilihan utama gitu kan. Menjadi pilihan utama betul. Bagi siswa-siswa baru siswa-siswa baru. Nah itu ya dukanya dulu gitu kan. Dukanya dulu ya. Kan? Sulit tapi Pak kan, ya. Sulit. Cuman kan terasa enaknya sampai gitu sekarang kan. Pak ya. Maka ada sebuah sebuah kebanggaan lah. Sebuah kebanggaan buat saya waktu jadi kepala sekolah ya. Kebanggaannya itu jadi Bina Muda ini bukan lagi menjadi pilihan kedua, tetapi menjadi pilihan pertama. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bina Muda ini tidak kekurangan siswa. Betul. Tidak kekurangan siswa. Betul. Nah ini sebenarnya kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya. Apresiasi untuk diri sendiri. Ya, betul. Ya. Dan ini tentu saja bukan hanya untuk saya saja. Betul. Ini hati saya gitu kan. Tetapi tentu saja ini buat semua. Lembaga dan buat sebagainya. Lembaga semua ya. Sebab dulu itu kan yang namanya SMA Bina Muda itu kalau dibanding dengan sekolah-sekolah lain lah, dibanding dengan sekolah-sekolah lain ya alhamdulillah ini masih dijadikan sebagai sekolah yang favorit lah. Sekolah favorit yang ya sekolah besar lah. Amin. Ya kalau misalnya ya memang saya mendoakan setelah saya sekarang Purna Bakti, Purna Bakti, mudah-mudahan SMA Bina Muda khususnya, umumnya yayasan sosial, unit-unit yang ada di yayasan sosial. Itu bisa lebih meningkatkan lagi, terutama sarana prasarana. Amin. Gitu kan? Apa sebabnya? Sebab memang buat anak-anak. Kenyamanan tidak ada tempat lagi untuk bermain dan seterusnya. Betul. Mudah-mudahan Bina Muda ini ke depan harus lebih harus lebih baik lagi lah. Betul. Harus lebih baik lagi dibanding ketika saya menjadi kepala sekolah gitu. Amin. Nah, itu harapan saya gitu kan, saya itu kan. Nih, Pak, Bapak kan profesi utamanya menjadi seorang guru. Betul. Ada nggak sih Pak nih selama Bapak menjadi guru kegiatan-kegiatan di luar lain selain guru nih Pak? Sebetulnya banyak ya kegiatan-kegiatan di luar, terutama adalah kegiatan karena saya memang di desa ya. Oh di desa. Ya, di desa itu saya menjadi
wakil ketua BPD selama 3 periode. Itu dari tahun berapa? 2001 sampai dengan tahun 2018. Itu wakil ketua BPD itu kan. 2001? Iya, sampai dengan 2018 kemarin. Waduh. Itu berapa tahun, Pak ya? Memang ya lumayan. Jadi maksud saya untuk menghilangkan rasa jenuh saya ketika selama ada di sekolah. Betul. Nah, jadi ketika itu ada ini baru kegiatan situasi baru gitu kan. Lingkungan baru. Gitu kan. Ya kebayang sih Pak, Bapak ngajar di sini kan puluhan tahun. Ya. Gak mungkin gak jenuh kan Pak ya. Ya, pasti betul. ada jenuhnya dan Bapak alhamdulillah kegiatannya masih positif Pak ya. Iya gitu kan. Kebayang kan kalau kegiatannya yang lain-lain betul. Alhamdulillah. Oh, Bapak pernah jadi wakil ketua BPD selama 3 periode. 3 periode. Luar biasa. Saya apresiasi. Ya. Cuma nih Pak, ya Bapak kan sekarang menginjak usia 60 tahun dan menginjak masa-masa purna bakti. Ini Bapak kan BPD kan udah enggak itu kan. Terus Bapak sekarang jadi guru juga tahun sekarang terakhir sudah selesai. Ya, kemarin tanggal 7 tanggal 7 November. Terus Bapak berakhir. Energi yang masihnya kuat digunain buat apa nanti Pak? Nah, itu barangkali insya Allah lah kegiatan itu tidak selama masih bisa beraktivitas. Iya, Bapak kelihatannya masih semangat. Masih bisa ini, masih bisa bisa berpikir, masih bisa berpikir. Tentu saja ada lah untuk kegiatan nanti setelah selesai inilah. Setelah purna bakti lah. Ada kegiatan. Doakan saja mudah-mudahan nanti setelah Bapak purna bakti masih tetap sehat. Iya. Masih tetap semangat. Amin. Masih ya pokoknya terus berjuang Pak ya. Siap lah. Nih Pak, Bapak kan purna bakti, ada pesan-pesan nggak Pak nanti buat guru-guru yang ada khususnya di SMA Bina Muda, pesan-pesannya apa Pak? Kepada Bapak Ibu guru yang sekarang masih mengabdi di SMA Bina Muda, jadilah guru-guru yang profesional. Guru-guru yang profesional yang senantiasa mengabdi kepada SMA Bina Muda, mengabdi terhadap masyarakat. Jangan pernah berpikir bahwa anak ini nakal. Enggak. Semua anak sama. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak mau belajar. Anak yang tidak mau belajar. Enggak ada anak yang bodoh itu. Salah kalau disebutkan ada anak yang bodoh. Kalau nakal ya biasa itu kan. Iya, wajar lah. Itu kan Wajar. Dari sekian ribu yang ada di SMA Bina Muda siswa, pasti ada. Mau dimanapun itu pasti berada. Dimanapun juga pasti. Tapi jangan menganggap enteng bahwa ini adalah anak bodoh. Jangan. Itu sangat-sangat salah dan mungkin itu bisa tersinggung disebut anak bodoh itu. Gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi kalau nakal itu biasa. Tapi insya Allah bisa jadi sekarang nakal ini bisa jadi satu saat bisa jadi sukses. Orang hebat gitu kan. Bisa jadi orang hebat gitu kan. Betul. Amin. Bisa jadi orang hebat. Gitu. Nah, tadi jadi buat para ibu bapak guru yang sekarang masih semangat, saya nggak kebayang Pak nanti ketika masih diberikan umur seumuran Bapak apakah masih semangat atau tidak Pak? tapi Bapak masih semangat, saya jadi insecure ya. Saya percaya amin. Bahwa generasi sekarang ini lebih baik lah. Sebab fasilitas sudah dipersiapkan segalanya. Itulah fasilitas sudah dipersiapkan segalanya. Jadi kita tidak akan banyak kesulitan lah. Amin, untuk guru-guru sekarang itu tidak banyak kesulitan. Terus Pak nih tadi guru-gurunya nih ada pesan-pesannya Pak buat para alumni, buat para siswa yang masih di SMA Bina Muda, ada pesan-pesannya Pak? Ya pesannya jadilah diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri. Iya. Jangan pernah dijadikan oleh orang lain. Jadi harus jadi diri sendiri. Iya.
Alhamdulillah saya juga pribadi mewakili sekolah berterima kasih kepada beliau yang sudah memfasilitasi saat menjadi kepala sekolah, bahkan jadi guru, jadi wakil kepala sekolah sudah menjadikan siswa-siswinya luar biasa betul, gitu ya. Ya alhamdulillah siswa-siswa Bina Muda ini terutama siswa yang keluaran dari SMA Bina Muda bisa menjaga. Iya. Bisa menjaga nama Bina Muda. Amin. Bisa menjaga nama Bina Muda di luar. Di luar betul. Ini salah satu bentuk apresiasi saya kepada para alumni ya. Baik dari tahun 89 sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu tidak pernah berhenti ya. Iya. Ketika ingat ke Bina Muda dia sering kali ya ingat pada guru-guru ya. Iya betul. Gitu kan. Iya. Buktinya apa? Sebab setiap tahun suka diadakan reuni. Iya, nah itu buat alumni-alumni. Ini artinya bahwa ternyata Bina Muda ini selalu ada di hati. Betul. Ya, gitu. Buat para alumni nih. Jangan lupa kalau reuni-reunian dan sebagainya berarti sudah mengingat nama Bina Muda di hati masing-masing. Gitu ya. Nah ini salah satu ciri ya. Oh berarti masih ingat terhadap sekolah. Nah itu yang terpenting. Ya mungkin, Pak tadinya ini pertanyaan Pan ini banyak sebetulnya. Cuman karena emang waktu dan sebagainya terbatas. Jadi satu kalimat terakhir Pak untuk para pemirsa atau para baraya Bina Muda. Satu kalimat saja apa Pak? Kata-kata apa? Berkarya lah. Berkarya. Terus berkarya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai ketika kalian masuk SMA tidak berkarya Pak, lebar banyak. Betul. Lebar. Nanti ketika kalian sudah lulus lulus dari siswanya dari SMA tetap berkarya. Betul. Bahkan Bapak sekarang jadi guru berkarya dan setelah purna bakti juga mudah-mudahan Bapak terus berkarya. Ya seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi yang saya ambil hikmah dari bincang-bincang hangat kali ini adalah Bapak selalu berpikir positif Pak ya. Insya Allah. Apapun positif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Bapak telah mengabdi di SMA Bina Muda selama puluhan tahun. Mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Semangat dan terus berkarya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.